YouTube, welcome back to my YouTube channel. Kali ini, sesuai dengan judul videonya, aku akan sharing ke kalian dan menjelaskan sesuai dengan pengetahuan aku, alat dan bahan apa aja yang sering aku pakai untuk treatment BB Glow di rumah. Untuk teman-teman yang mau treatment BB Glow atau yang sudah sering dan mencari alternatif BB Glow di rumah, mungkin bisa jadi informasi buat kalian. Karena untuk treatment BB Glow ini sangat mudah dan kalian bisa menghemat ratusan ribu. Selain itu lebih efektif karena kalian yang mengerjakan sendiri dan higienisnya pun kalian yang menjaganya sendiri. Oke? Sebelum ditonton videonya, jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa di subscribe biar aku makin semangat. Terima kasih. Jadi teman-teman, yang pertama kali akan aku sharing ke kalian mungkin adalah tentang alat-alatnya dulu. Karena alat-alatnya ini mungkin tidak semua orang familiar dan tidak semua orang pakai. Nah, jadi hal yang pertama kali aku beli dulu itu adalah alatnya yang disebut dengan microneedle therapy. Mereknya MyM. Oke? Karena merek itu banyak. Ini yang aku beli pertama kali dengan niat aku itu pengen treatment dermapen, atau kalau dulu banget itu ada treatment namanya derma roller, itu pakai rollan dan itu sekali pakai lalu terus berkembang jadi dermapen, dan ini alatnya microneedle therapy itu. Nah, memang niat aku untuk dermapen karena aku punya masalah bopeng atau acne scar di wajahku banyak banget. Jadi aku beli ini dan ternyata aku tahu baca-baca juga. Dan ketika aku juga pernah dulu sekali nyobain treatment di salon, untuk BB Glow pun pakai alat yang sama, cuman beda di jarumnya. Nah, ini aku beli tahun 2017 akhir kalau nggak salah, apa 2017 sih kalau nggak salah ya. Itu di online di Shopee, aku masih inget banget. Itu nama tokonya RWYZA. Jadi kalau dibaca mungkin Ruiza ya. Alamat tokonya itu di Surabaya, nanti aku cantumin di sini alamat nama tokonya. Nah, ini aku beli tahun 2017 itu harganya 650 atau 700, aku lupa, apa 750. Jadi aku harga kisaran segitu, dan sekarang harganya sudah jauh lebih murah, 400.000 kalau nggak salah, 350 sampai 450.000. Dan ini awet sampai sekarang ya. Mereknya MyM microneedle therapy, dan yang lain juga ada, tapi aku nggak tahu kalau alat yang lain kayak gimana. Nah, ini dalamnya kelengkapannya. Yang pertama itu ada alat dermapen. Aku seringnya tuh bilangnya tuh ini tuh alat dermapen karena udah mau mirip pulpen gitu kan. Dan untuk treatment dermapen pada ini namanya microneedle therapy itu bentuknya kayak gini. Aku buka dulu ya satu-satu. Bahkan bubble-nya aja aku masih ada. Nah, kayak gini, kalian bisa lihat, aku deketin ya. Nah, ini bisa lengket gitu, mungkin kan udah lama kepanasan atau gimana, ini nempel ke tisu. Tapi alatnya masih awet tuh, ada mereknya. Nah, ini adalah alat indikator, apa sih, lampu indikatornya. Nanti kita akan coba nyalain. Nah, ini tombol speednya, tulisan speed, nih ada tombolnya. Ya. Dan ini adalah ujungnya untuk kita masang si pulpen jarumnya. Nanti pasang jarum itu ke sini, dan di sini aduh nggak bisa ngezoom dan ini ya. Nah, di sini itu ada angka-angka untuk ngatur kedalaman si jarumnya. Nah, di sini tuh ada tulisan 0,5 mulai dari 0,25 terus 0,5 terus 1 terus 1,5 terus 2 itu yang udah yang paling dalam. Jadi ini nanti diputer gitu teman-teman, diputer, oke? Nah, ini adalah pulpennya, alatnya. Dan kelengkapan selanjutnya adalah kabel dan juga adaptor. Jadi ini bukan casan teman-teman, ini adalah penghubung listriknya. Jadi nggak akan bisa nyala ini kalau ini nggak dicolokin. Jadi ini bukan casan. Ya, aku bakal cobain ya buat kalian. Nah, kayak gini, aku bakal colok. Nah, ini colok ini ke sini. Oke. Kayak gini, colokin dulu ya. Nah, ini udah terhubung ke listrik. Aku akan tunjukin dulu ke kalian gimana cara nyalainnya. Nah, kayak gini, kita tinggal pencet tombol speednya ini, tapi lama gitu. Oh, sampai lampunya nyala. I'm sorry, aku lupa ini bukan di sini lampu indikator, tapi di sini. Aku nggak tahu ini apa, aku lupa. Nah, ini kalau tombolnya lampunya itu nyala merah, karena kan kita tekan tuh pertama tuh paling dalam ya, jadi tekannya tuh lama, bukan ditek, bukan gitu, tapi ditekan agak lama kayak gini.
Nah ini langsung ke lampu indikator warna merah, kasih lihat. Nah lampu indikatornya nyala, yang merah itu yang paling speednya paling kenceng ya, yang merah ya. Terus kalau kalian pengen apa sih ngurangin si speed getarannya itu, sebenarnya bukan getaran ya, itu tusuk. Kalau misalkan pakai apa sih namanya jarum, bakal kelihatan tuh speed si jarumnya itu nusuk ke kulit kita, bukan nusuk ya, tekanan ke kulit kita. Tapi tergantung jarumnya. Kalau jarumnya untuk dermapen otomatis menusuk karena itu jarumnya yang panjang, yang tajam, harus pakai anestesi. Kalau BB Glow kan cuma ditekan. Nah, ini merah. Terus yang lebih rendahnya lagi yang ungu, lebih rendah lagi biru, lebih rendah lagi. Ini tuh warna kuning deh kalau nggak salah. Cuman jadinya gini, biru ke hijauan. Sini yang paling rendah banget, yang paling slow speednya yang hijau. Oke. Terus kalau diklik lagi, balik lagi ke merah. Kalau dimatiin, ditekan ada lama lagi. Gitu. Oh, ini kita bisa atur si jarumnya itu, kedalaman jarumnya itu berdasarkan lurus dari si speednya ini. Oke, ini alat yang paling penting kalau kalian mau treatment BB Glow di rumah atau treatment dermapen. Dan kalau nggak salah yang aku tahu itu treatment sulam bibir pun bisa pakai ini, karena nanti tinggal pakai anestesi. Yang aku tahu ya, aku juga tadinya mau coba, cuman mikir beberapa kali karena yang aku lihat di YouTube sama di beberapa artikel, kalau misalkan beres treatment apa sih namanya sulam bibir itu, bibir bengkak udah gitu warnanya itu terlalu mencolok awalnya, nggak natural gitu. Jadi aku males banget gitu kan, bibir bengkaknya itu loh, udah bengkak nambah bengkak kan. Jadi aku akhirnya nggak tertarik dengan treatment sulam bibir tuh. Padahal katanya si sulam bibir itu juga kan nggak permanen ya, jadi bukan kayak tato, apa sih, bukan kayak sulam alis gitu, beda. Jadi kayak ngasih serum lagi, kayak BB Glow aja gitu kan, ngasih serum ke wajah supaya cerah. Di si apa sih namanya sulam bibir itu konsepnya kayak gitu. Nah oke. Alat yang kedua yang mungkin apa sih namanya harus kalian beli, bukan yang mungkin ya, memang kalau mau treatment BB Glow harus beli gitu. Yaitu adalah jarumnya. Nah kayak gini ya jarumnya teman-teman. Nah ini kalau ini jarum buat dermapen ya, 12 needle. Jadi needle-nya tuh ada beda-beda di sini. Di plastiknya tuh kalian bisa lihat, ini masih kesegel ya, tuh belum dibuka sama sekali. Ada needle nomor 9 jarum. Jadi bukan nomor sebenarnya, ini nunjukin kalau si jarum itu ada 9, 12, ini which is punya aku 12. Jadi ada 12 jarum, 24, 36, 42, 18 nano dan nano. Nanonya ada yang bulat sama yang kotak. Nah, semua yang ini itu tajam teman-teman ya. Jadi cuma yang membedakan itu posisi dan jumlah jarumnya, besar kecil jarumnya ya. Yang ini tuh semuanya tajam dan rata-rata harus pakai krim anestesi, bukan rata-rata, dan memang harus, kalau enggak tersakit ya. Nah kalau yang nano ini bener-bener gimana ya, tumpul, jadi lebih ke ngasih tekanan, bukan melukai gitu, lebih ngasih tekanan ke kulit wajah kita. Nah yang ini yang aku punya ini yang nano ya. Nah aku akan buka ini, walaupun aku sekarang lagi nggak mau treatment BB Glow karena aku lagi hamil. Jadi aku mau buka ini buat kasih tunjuk ke kalian gimana cara pasangnya dan gimana ngasih lihat gimana sih jarum yang nano ini yang buat BB Glow. Oke? Aku buka dulu. Nah, aku buka ya, ini masih kesegel. Nah ini penampakan si jarumnya, jadi ada buntutnya gitu, selangnya. Nah ini yang nano ya, yang nano itu bener-bener menurut aku nggak kayak apa sih namanya, nggak kayak jarum gitu, malah kecil banget, kayak titik-titik aja, pori-pori ya, kecil banget nih. Aduh susah gimana ya biar fokus. Nih fokusnya, tetap aja fokus belakang. Ya pokoknya kurang lebih kayak gini ya. Nah ini kita pasang ke mulut si, masukin ini aja, mulut si pennya. Terus tinggal ditekan, bentar biar kelihatan. Tekan terus diputar, klik gitu. Sekarang ini udah nggak terlalu ngeklik lagi. Dulu waktu pertama kali beli, ini klik banget. Mungkin karena keseringan dipakai, ya. Kita apa sih namanya, setting dulu jarumnya yang paling dalam aja. Nah, karena ada yang nanya tuh di video aku sebelumnya, kalau kalian belum tonton, nonton dulu ya. Aku udah tutorial BB Glow itu, dan banyak yang nanya kedalaman, ada yang nanya, nggak banyak tuh sih, kedalaman jarumnya itu pakai yang berapa. Nah, karena di jidat itu mentok ke apa sih namanya, ke tulang, aku tuh biasanya paling dalam itu 1 mm ya. Kalau misalkan di pipi, karena pipi itu bonci, banyak lemaknya,
aku pakai 2. Kan ini nggak sakit sih, 2 juga sebenarnya oke di mana aja, cuman agak mentok aja gitu. Nah ini aku mau kasih lihat 2 ya. Nah 2, terus langsung kita nyalain, tekan agak lama. Nah tuh lihat dia bergerak guys. Gimana ya, fokus ya. Tuh lihat kan, nah dia bergerak naik turun naik turun. Nah ini kecepatannya itu, yang merah itu kan lebih cepat daripada yang lain. Tuh ini agak lebih kendor. Tuh si jarumnya tuh keluar teman-teman. Kalau kalian kelihatan ya, I'm sorry, apa sih namanya, kamera aku tidak memadai. Nah ini si jarumnya tuh keluar. Ini lebih lambat lagi getarannya, lebih halus lah gitu ya kecepatannya tuh. Tuh. Nah sekarang aku mau kasih tahu, waktu itu teman aku tuh sampai nanya, iya lu beli di mana itu alatnya, di toko Shopee yang mana? Karena teman aku bilang banyak yang KW. Sebenarnya aku merasa oh emang gitu ya, emang ada yang KW-in gitu kan istilahnya. Oh ternyata sekarang tuh sebenarnya udah banyak banget, udah familiar banget. Makanya video aku yang sebelumnya juga yang nonton udah ribuan, karena ternyata sekarang tuh udah booming banget treatment BB Glow di rumah dan maafin di rumah. Udah pengetahuan netizen itu udah lebih maju kan daripada yang dulu, nggak harus selalu di klinik. Jadi aku sempet sharing juga sama teman aku, emang kayak gimana sih alatnya kalau misalkan yang KW. Jadi ternyata untuk membedakan apa sih namanya, alat dermapen microneedle terapi ini yang palsu dan enggak itu, kalau yang KW yang rusak si jarumnya nggak akan naik turun, jadi mentok aja gitu rusak. Jadi kalau kalian yang awam mungkin ngelihat ketika dinyalain dia cuma ngegeter doang, mungkin kalian nggak akan ngeh kalau itu apa sih namanya, produknya rusak ataupun KW gitu ya. Jadi kalau misalkan yang bener itu si jarumnya ngegenjot nih teman-teman, lihat. Bergerak ya, gimana ya biar dia fokus, harus aku barengin. Nah nih ya, tuh si apa namanya, jarumnya itu naik turun gitu. Inilah yang bakal ngebantu kita waktu kita treatment. Kalau misalkan pakai jarum itu karena dia ngebantu untuk si serumnya itu lebih meresap ke dalam lapisan kulit, jadi lebih efektif. Lalu ketika kita nanti dermapen, kalau misalkan gerakannya dan juga durasinya itu kita bisa tentuin sendiri karena kita yang punya alatnya ya kan. Kalau misalkan di klinik mungkin maksimal 30 menit atau 15 menit, 20 menit kan ya, nggak mungkin sih 30 menit juga, jarang banget gitu treatment yang benar-benar 30 menit gitu. Nah kalau kita pakai alat sendiri itu otomatis kita sendiri yang atur, kita sendiri yang bisa tentuin kayak gimana gerakannya, terus sisi-sisi mana aja di wajah kita yang mau kita konsen ya kan, mau yang mau kita perhatikan, mau yang kita lamain gitu. Misalkan di sebelah sini banyak bekas jerawat, misalkan kayak aku di dagu banyak bekas jerawat, kayak pas BB Glow tuh lebih lama lagi kita perhatiin daerah-daerah di sekitar wajah kita gitu. Nah mungkin cukup jelas ya untuk bedainnya tuh. Dia naik turun, kecepatannya juga berkurang. Kalian kalau beli alat perhatiin apa sih namanya, kecepatannya. Dan juga kalau ketika kalian coba, bener nggak, ngaruh nggak antara kalian pakai kedalaman jarum di 0,25 mm sama 2 mm itu kerasa banget. Apalagi kalau kalian dermapen itu aku kerasa banget. Karena kalau udah 2 mm itu udah kerasa banget perihnya, nusuk-nusuk itu kerasa banget kayak gitu. Kalau untuk alatnya, untuk BB Glow aku kira itu cuman ini aja, si jarum dan alat microneedle terapinya. Nah mungkin kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kalian mau bertanya, silahkan di kolom komentar, insya Allah aku akan jawab. Oke? Nah selanjutnya teman-teman, untuk bahan-bahannya, untuk kalian yang belum nonton video aku sebelumnya tentang gimana tutorial aku nge-BB Glow wajah, kalian bisa tonton dulu. Tapi kalau nggak pun juga nggak apa-apa, karena aku akan jelaskan tentang bahan-bahan yang aku pakai di sana. Nah yang pertama itu adalah serum, yang paling penting ya kalau kalian mau apa sih namanya, nge-BB Glow, ini harus udah pasti dibeli, yaitu adalah serum BB Glow-nya. Aku di sini nggak punya karena udah habis semua, dan sekarang aku lagi alhamdulillah jadi bumil, jadi aku berhenti dulu untuk pakai yang apa sih namanya, segala dipakai gitu, aku batasin dulu. Aku akan cantumkan fotonya ya. Nah kayak gini. Nah, serum BB Glow yang aku pakai itu adalah dari merek Stevie. Itu dari Korea kalau nggak salah, karena aku pernah baca di keterangan produknya itu ada di made in Korea. Nah, kalau kalian mau beli si serum BB Glow ini, aku pasti belinya juga di Shopee. Yang tadi juga si apa namanya, jarumnya juga aku beli di Shopee. Bisa di toko yang aku spill tadi, toko Ruiza itu, Surabaya itu, karena dia juga jual perlengkapannya lengkap. Dari dulu pun dia jual. Tapi kalau misalkan terlalu jauh atau apa sih nggak dapat gratis ongkir, misalnya kalian udah punya alatnya, bahannya nih beli kan cuma beberapa puluh ribu, kalian mau ada apa sih namanya toko yang lain yang lebih deket ya nggak apa-apa sih menurut aku, karena sama aja. Cuman kalau misalkan
jarum itu harganya di kisaran 9.000 sampai 12.000. Kalau menurut aku 15.000 terlalu mahal ya, karena si jarumnya itu kalau aku pribadi aku pakai sekali buang. Jadi nggak ada aku simpen atau aku sterilin lagi. Direndam apa aku takut aja ya. Apa sih bukan ya? Takut nggak steril gitu, takut malah ngundang bakteri. Karena kan itu kan materialnya kan entah aluminium entah besi atau apa, kayaknya nggak bisa dipakai ulang, dan dianjurkannya juga sekali pakai. Jadi untuk si jarum nggak pernah aku beli yang di atas 15.000, nggak pernah. Kayaknya 15.000 itu yang paling mahal. Jadi kalian cari aja di Shopee yang nano. Sekali lagi aku bilang yang nano ya, bukan yang 9, 12, 24, 36, 42, bukan, yang nano jarumnya. Nanti aku kasih lihat juga di sini ya jarumnya, gambarnya atau tulisannya. Nah, untuk serumnya balik lagi tadi, serumnya aku pakai yang Stevie mereknya. Aku beli di Shopee, di toko Riza itu ada kalau nggak salah. Dan aku pakai itu untuk 2 kali treatment. Memang ada yang komen, emangnya nggak jorok Kak? Itu kan udah dibuka terus kena oksigen dan juga nanti dipakai lagi. Kalau aku pribadi dulu waktu aku belum hamil, aku treatment baby glow itu seminggu itu 2 kali. Di klinik itu, di klinik kecantikan juga disaraninnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Kalau aku rajin seminggu 2 kali itu, berarti kan si serumnya itu kan dibuka terus dipakai lagi jarak 3 harian. Nggak apa-apa kalau misalkan kita higienis aja pakainya, jangan terlalu di pegang-pegang atau gimana, karena itu kan juga tutupnya ditutup kayak kedap udaranya juga. Jadi itu bisa dipakai 2 kali kalau aku. Kalau misalkan kalian mau pakai untuk satu wajah full, 1 ampul, itu menurut aku kebanyakan. Karena wajah aku aja setengahnya aja udah cukup, wajah aku besar gitu ya, luas, tapi itu cukup. Dan harganya itu sekitar 50 apa 60.000, aku lupa ya. Aku lupa, nanti aku cantumin aja gambarnya di sini. Nah, untuk si Stevie ini ada 3 shade. Jadi mereka cuma ngeluarin 3 shade, aku nggak ngerti. Itu ada yang medium, kecoklatan gitu, terus ada yang light sama yang pink. Itu skin tone apa undertone ya? Ya itulah, pokoknya untuk kalian yang warna kulitnya itu putih kekuningan, aku saraninnya ke light. Kalau kalian warm, warna kulitnya tuh sawo matang gitu, kalian pakai yang medium, kan itu juga nggak coklat-coklat banget ya. Terus kalau misalkan kalian warna kulitnya itu lebih ke putih, yang putih banget kayak cinci, itu ada skin tone-nya tuh ada tone pink tuh ya, itu bagus ke yang pink itu. Jadi si warna serumnya itu lebih pink lagi, lebih putih lagi gitu. Jadi cuma ada varian itu, dan aku kan lebih ke kuning kulitnya, jadi aku pakai yang light gitu. Jadi kalian jangan sampai pakai yang medium kalau misalkan kulit kalian tuh cerah, karena nanti jatuhnya malah jadi kusem mukanya, bukan jadi lebih cerah ya. Nanti aku cantumin aja gambar-gambarnya, oke? Nah, terus bahan selanjutnya yang menurut aku kalian boleh punya juga ataupun enggak. Kalau misalkan kalian mau baby glow, usahakan itu wajah kalian tuh bersih dalam arti bukan cuma udah cuci muka, tapi usahain kalian udah exfoliating gitu, udah nge-exfoliate kulit kalian. Jadi bersih dari komedo, bersih dari minyak berlebih, bersih dari jerawat kalau bisa. Tapi kalau masih ada jerawat aktif juga sih nggak apa-apa. Aku juga sering ngelakuin baby glow tapi keadaan wajah aku tuh lagi berjerawat. Tapi kalau misalkan jerawatnya penuh di bagian pipi atau hampir di semua bagian, menurut aku jangan ngelakuin treatment baby glow, karena akan menyulitkan kalian dan menurut aku akan memperadang jerawat. Apalagi kalau jerawatnya gede-gede, yang jerawat kayak bisul gitu ya, itu bakal memperburuk menurut aku. Karena si serum baby glow ini tipikalnya itu kental, berat, heavy di wajah, dan kita tuh nggak bisa cuman setelah treatment baby glow didiemin cuma sejam, itu nggak bisa. Kalau aku dibawa tidur, jadi itu supaya si serumnya itu nyerap. Jadi pastikan kulit kalian tuh lagi bersih kalau mau treatment baby glow gitu. Maksudnya nggak penuh jerawatnya. Kalau menurut aku kalau masih jerawatan penuh, obatin dulu aja jerawatnya gitu. Nah, jadi bahan yang selanjutnya itu adalah peeling serum. Kenapa? Di video sebelumnya aku pakai peeling serum dari Something. Kenapa aku rekomendasiin itu? Karena peeling serum itu lebih nyerap, lebih masuk ke dalam lapisan wajah kita, jadi membersihkannya lebih dalam dibandingkan peeling yang lain kayak pakai scrub kayak gitu ya. Scrub mungkin cuma di luaran kulit, di atas permukaan kulit aja, kurang mendalam. Kalau misalkan kalian tipikal orang yang rajin peeling, menurut aku nggak pakai peeling dulu. Misalkan kalian udah peeling nih kemarin, kalau peeling lagi sekarang kan nggak bisa. Kalau pakai peeling serum itu kan 3-4 hari sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah peeling dan rajin peeling, menurut aku nggak usah juga, nggak apa-apa gitu. Asal kalian merasa wajah kalian itu udah bebas dari komedo dan juga kotoran-kotoran seperti minyak yang berlebih gitu.
Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi nih, gimana dong kalau misalkan ada jerawat, dilewat aja. Jadi kalau misalkan aku peeling itu ya, sekali jerawat di sini, peelingnya aku nggak kasih ke bagian jerawat aku, karena aku takut memerah kan, merah radang gitu. Terus misalkan bagian nge-BB Glow pun, kalau misalkan ada jerawat aktif dan yang sakit gitu, aku pasti lewatin jauh dari itu. Misalkan di sini, aku dari sini juga udah, dari sini pun udah di apa ya namanya, udah dibatasin nggak mau kena peelingnya gitu. Jadi otomatis ini nggak kena serum, nggak apa-apa menurutku, karena apa sih namanya, si serumnya pun bukan tipikal serum yang bakal blok jadi kayak kena pakai topeng gitu, enggak. Karena besoknya pagi pun dicuci apa sih namanya, wajah kita lebih cerah aja gitu efeknya. Nah itu bahan yang kedua yang menurut aku lumayan wajib kalian punya gitu. Sebenarnya kan yang namanya peeling, kalaupun nggak BB Glow kita harus tetap pakai seminggu sekali kalau yang gentle gitu kan, atau seminggu 2 kali, supaya sel kulit mati itu angkat, komedo juga berkurang ya kan, kayak gitu ya. Terus bahan yang selanjutnya, di video yang sebelumnya itu aku pakai serum Salmon DNA, aku kasih lihat. Ini juga nggak salah produk Korea, dan itu harganya 60-70 ribu di Shopee. Dimana aja kalian harus bisa cek tokonya. Salmon DNA, mereknya apa ya, lupa. Stevie juga apa, tapi aku cantumin di sini karena cuma itu kok nggak salah mereknya. Kalau yang si Stevie tadi itu mereknya, si serum glowing itu banyak mereknya, jadi kalian lumayan harus jeli ya, takutnya merek yang lain, karena aku pernah pakai merek yang lain, aku lupa namanya, itu lebih kental lagi dan muka aku bisa kejerawatan karena mungkin apa sih namanya, pakai itu terlalu heavy, jadi berkeringat, apa ya, nggak enak aja, nggak nyaman. Kalau Stevie lumayan ringan menurut aku. Nah kalau si Salmon DNA tuh cuman ini, harganya 60 ribuan kalau nggak salah. Kalau kalian beli serum, apa sih kak yang harus diperhatikan? Karena aku pemula dan aku takut beli di sini tuh, tanyain expirednya. Karena kita tuh beli itu cuma seampul dan expirednya itu nggak ada di botol. Tanyain expirednya itu tahun berapa, karena ada di kardusnya. Jadi kita kan belinya tuh per ampul, per botol kecil kaca itu. Sedangkan expired itu ada di kardusnya yang penjual itu punya. Jadi please perhatikan expirednya karena itu penting kan, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan kalian nggak habis, kayak aku tuh di video itu kan pakai apa namanya, serumnya nggak langsung habis, terus serum BB Glow dan serum DNA juga nggak langsung habis. Pastikan ketika kalian menutup tuh di plester. Kalau aku di plester sih, diisolasi sama aku supaya tetap higienis dari oksigen berjam-jam gitu kan. Jadi cepat langsung tutup kayak gitu. Nah untuk si Salmon DNA, kalau misalnya kalian bertanya buat apa sih kak, karena aku itu punya permasalahan acne scar tuh, lihat ya. Jadi banyak bekas jerawat, tekstur. Salmon DNA itu untuk mempercepat regenerasi sel kulit. Cepetan mempercepat generasi sel kulit, jadi supaya cepet apa sih, memperbaiki sel wajah, apa sih namanya, kulit wajah aku. Jadi kalian, aku sebelum pakai serum si Stevie itu pakai itu dulu supaya double effect, bahasaku ya, double effect, supaya double efeknya buat wajah aku, mencerahkan iya, apa sih namanya, memperbaiki tekstur iya, kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak ada masalah apa sih namanya, tekstur seperti aku, si serum Salmon DNA itu ada banyak temennya. Nanti aku akan cantumin lagi gambarnya di sini, sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Jadi nggak cuman untuk wajah bertekstur aja, permasalahan yang lain juga ada serum-serumnya. Kalian bisa pilih kalau kalian mau. Jadi misalkan nggak pengen BB Glow, pengen pakai serumnya aja, menurut aku sih si alat ini cukup membantu untuk apa sih, ngebantu kita tuh serum-serum tuh lebih apa sih namanya, lebih masuk ke dalam kulit, lebih menyerap gitu bahasanya. Ya jadi tadi itu cukuplah menurut aku alat dan bahan yang bisa kita pakai untuk treatment BB Glow di rumah. Kalau kalian orang yang lebih higienis, kalian bisa beli sarung tangan plastik itu yang murah, atau sarung tangan yang kayak silikon gitu. Tuh ketika kalian treatment bisa pakai sarung tangannya, jadi lebih higienis, nyentuh kulit juga nggak worry gitu kan. Itu sih untuk equipment tambahan aja. Itu juga apa sih namanya, opsional aja gitu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat, semoga kalian jadi lebih yakin setelah ngedenger curhat ini, sharing dari aku, bisa ngebantu kalian jadi nggak terlalu buta banget dan nggak terlalu takut banget gimana memulai BB Glow di rumah. Oke, terima kasih yang suka sama video ini, dan supaya aku lebih semangat, tolong di subscribe. Thank you, bye.